Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas persamaan diferensial. Ini harusnya kurang ya. Persamaan diferensial linear tingkat 1. Ini masih kurang judulnya. Jadi bentuk PD linear tingkat 1 itu bentuknya seperti ini, dy per dx ditambah y px sama dengan hx. Jadi ini ada y di sini ya, ada y di sini. Ada y di situ, dan ini adalah hx dan px, yaitu fungsi dalam x. Ya, oke. Hati-hati ya, ini ada y-nya di sini. Selanjutnya untuk mencari solusi. Jadi ini sudah saya jelaskan di sini, silahkan dibaca. Tapi saya sebutkan intinya ini tuh nggak sulit ya. Jadi intinya saja, kita sebetulnya kalau sudah nemu soal, berarti kita harus mencari faktor integrasinya, yaitu ini. Nah, kan bentuk PD-nya kan seperti ini, dy per dx ditambah y px sama dengan hx. Nah, berarti kan kita sudah mengetahui px-nya dan hx-nya. Jadi, kalau kita sudah ketahui px, kita cari faktor integrasi v, yaitu e pangkat min integral px dx. Nah, px-nya kan sudah diketahui, tinggal dimasukkan ke rumus ini. Ya. Nah, kok tiba-tiba dikalikan, kok tiba-tiba v-nya itu adalah e pangkat min integral px dx. Nah, silahkan dibaca di sini asal mulanya. Jadi intinya kalau sudah ada soal, tinggal kalian mencari faktor integrasinya dengan rumus ini. Nah, setelah ketemu V-nya, ini maaf saya hapus dulu. Nah, setelah ketemu V-nya, itu dikalikan, setelah ketemu V-nya, dimasukkan ke sini. Jadi tugasnya itu hanya 2, yaitu mencari faktor pengintegrasi V tadi, yaitu e pangkat min integral px dx, dan setelah itu langsung ke solusi umumnya y sama dengan ya. Nah, tadi kan kita substitusikan y sama dengan uv kan, dan v-nya sudah diketahui ini, u-nya juga diketahui ini. Bu, dari mana u-nya kok bisa itu? Silahkan dibaca sebelum ini ya. Sebelum ini ke atas bisa ketemu u sama dengan ini. Jadi udah ketemu u, ketemu v, kita substitusikan. Jadi y itu sama dengan uv. Nah, ketemunya ini. Udah. Jadi kalau sudah ada persamaan diferensial, berarti kita sudah bisa menentukan px dan hx-nya. Nah, kalau kita sudah ketahui px, berarti kita bisa mencari v-nya, faktor integrasinya. Kalau sudah ketemu ini, dan ada hx, langsung dimasukkan ke solusi umum ini. Dioperasikan sudah ketemu solusi umum, yaitu y sama dengan ini. Ya, gampang. Kalau pengen tahu asal mulanya kok bisa langsung ke sini, silahkan dibaca di sebelum ini ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ini sudah saya jelaskan. Di sini ketemu v, di sini ketemu u, maka solusi umumnya yaitu y sama dengan u dikali v. Oke, langsung ke contoh soal saja. Contoh pertama, carilah solusi PD dari ini, dy per dx ditambah 2xy sama dengan x. Ya, tadi kan bentuknya dy per dx ditambah y px sama dengan hx. Ini y-nya, ini y,
Berarti Px-nya berapa? Px-nya adalah 2x. Qx-nya adalah x. Nah, ketemu kan ya? Berarti kita mencari faktor integrasi V, yaitu E pangkat min integral Px dx. Sebelumnya kita cari integral Px dulu. Nah, Px-nya 2x, kita integralkan hasilnya x kuadrat. Nah, berarti V-nya adalah E pangkat min X kuadrat, ya kan? Nah, setelah ketemu ini, kita masukkan langsung Y-nya seperti tadi ya. U-nya adalah ini, V-nya adalah ini. V-nya sudah ketemu E pangkat min X kuadrat. U-nya kita substitusikan dari ini, X dan E ini ya. Oke, langsung kita substitusikan integral Qx-nya adalah X. Berarti X dikali E pangkat integral Px dx. Nah, ini kan X kuadrat. Berarti kalau E pangkat integral ini kan berarti E pangkat X kuadrat. Tanpa minus ya. Di sini kan tanpa minus. Berarti E pangkat X kuadrat dx. Ya, paham ya sampai sini? Ditambah dengan C sesuai rumus ini. Lalu dikalikan dengan yang ini E pangkat min integral Px. Berarti dikalikan dengan E pangkat min X kuadrat. Nah, ini kita integralkan dulu. Integral X dikali E pangkat X kuadrat dx itu adalah setengah E pangkat X kuadrat. Dari mana ini, Bu? Oke, saya jelaskan. Integral X dikali E pangkat X kuadrat dx. Ini pakai pemisalan U sama dengan X kuadrat misalnya. Berarti du sama dengan 2x dx. Berarti dx sama dengan 2x du. Kita masukkan x. Ini berarti E pangkat U, dx-nya adalah 2x du. Nah, ini bisa kita coret, berarti setengah integral E pangkat U du. E pangkat U integralnya tetap ya. Setengah E pangkat U plus C ya, atau sama dengan U nya kita kembalikan setengah E pangkat X kuadrat. Nah, kembali ke sini ya. Nah, setelah itu kita kalikan dengan E pangkat min X kuadrat. Nah, ini positif, di sini negatif, berarti hasilnya setengah. Ditambah C-nya kita kalikan dengan ini. Oke, selesai. Ini adalah solusi umum dari PD di contoh 1 ini. Selanjutnya yang contoh 2. Carilah solusi dari PD dy per dx plus 2 per xy sama dengan 5x kuadrat. Nah, ini Px-nya berarti yang mana? Px-nya adalah 2 per x. Qx-nya adalah 5x kuadrat. Seperti yang tadi kita cari integral Px dulu, yaitu integral 2 per x dx. Itu adalah 2 ln x atau ln x kuadrat. Nah, kita cari faktor integrasinya yaitu V sama dengan E pangkat min integral Px ini. Jadi E pangkat min ln x kuadrat. Min ln x kuadrat itu kan sama dengan E pangkat ln x pangkat min 2 kan. Nah, ini kan sama dengan x pangkat min 2 gitu. Nah, untuk mencari solusinya sama seperti rumus yang tadi ini, kita masukkan Qx dan faktor integrasinya. Nah, Qx-nya 5x kuadrat dikali E pangkat integralnya, berarti E pangkat ln x kuadrat, yaitu x kuadrat dx ditambah c. Nah, ini E pangkat min, baru x pangkat min 2-nya. Nah, ini integral 5x pangkat 4 dx. Ini kan sama dengan berapa? X pangkat 5 ya, plus C. Nah, X pangkat 5 dikalikan dengan X pangkat min 2, berarti ini X pangkat 3 plus C X
pangkat min 2 atau Y sama dengan X pangkat 3 plus C per X kuadrat, ini juga sama aja. Berarti ini adalah solusi umum dari contoh soal yang nomor 2. Mudah ya. Jadi kita tinggal mencari faktor integrasinya V dan memasukkan V dan X-nya di sini. Sudah selesai, gitu saja untuk materi persamaan diferensial linear tingkat 1. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.